Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan serta akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berkah ini Allah kembali mengumpulkan kita dalam majelis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua, saudara-saudari sekalian, ikhwan dan akhwat, senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada segenap keluarga beliau dan kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada kita semua serta umatnya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu dan saudara-saudari sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pagi ini Allah berikan kembali kita kesempatan untuk kembali bersama-sama masuk dalam kajian tadabbur Al-Quran, yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tadabbur surah At-Taubah dimulai dari ayat 41 sampai ayat 47. Seperti biasa kita lihat sebelumnya di ayat 40 yang lalu yang sudah kita tadabburi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa tansuruhu faqad nasarahullah, ya. Seandainya kalian tidak mau menolong nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad nasarahullah, maka sesungguhnya telah menolong dia Allah, ya. Allah telah menolongnya, menolong nabinya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idz akhrajahu alladziina kafaru, ya. Contohnya kata Allah, ini sebagai contoh saja. Contohnya ketika mengeluarkannya orang-orang yang kafir atau orang-orang yang kafir mengeluarkannya dari kota Makkah, ya, di saat beliau hijrah dari Makkah ke Madinah karena memang sudah diancam akan dibunuh di rumahnya, sehingga malam itu Rasulullah SAW berangkat untuk melaksanakan hijrah dari Makkah ke Madinah bersama sahabat beliau yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Idz akhrajahu alladziina kafaru, tatkala orang-orang kafir mengeluarkannya, tsaniyasnaini, di mana beliau adalah orang yang kedua daripada yang berdua, ya. Orang kedua dari orang yang berdua berarti ada temannya begitu, ya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Idhuma fil ghar, yaitu tatkala mereka sedang berada di dalam sebuah goa, di dalam goa, di goa Jabal Thur, ya. Tatkala pada waktu itu yaqulu li sahibihi, ya. Beliau berkata kepada sahabatnya yang itu Abu Bakar Siddiq yang begitu ketakutan, ya, begitu takut dalam artian begitu takut bukan atas dirinya, ya, yaitu atas tertimpanya Rasulullah SAW oleh sesuatu yang membahayakan jiwa beliau. Tatkala orang-orang kafir sudah berada di mulutnya gua yang ada di Jabal Sur tersebut, bahkan dalam riwayat disebutkan kalaulah seandainya orang kafir ada yang menoleh ke arah kaki mereka, maka tentu mereka akan mendapatkan Nabi Muhammad dan Abu Bakar Siddiq sedang bersembunyi. Nah, tatkala tersebut di saat ketakutan, kesedihan sedang memuncak, maka Allah mengatakan, Nabi berkata kepada sahabatnya, idz yaqulu li sahibihi, tatkala Nabi Muhammad SAW berkata kepada temannya, sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la tahzan, janganlah engkau bersedih wahai Abu Bakar Siddiq, ya. Innallaha ma'ana. Mungkin terlihat oleh Rasulullah SAW betapa Abu Bakar ini terlihat begitu takut, tapi takutnya takut sedih gitu. Karena sebentar lagi mungkin, ya, ketika orang-orang kafir Quraisy yang mengejar-ngejar mereka menjumpai Rasulullah dan akan membunuh, menghabisi nyawa Rasulullah, dan tentunya padamnya api dakwah, padamnya dakwah Rasulullah SAW dengan wafatnya beliau karena dibunuh. Maka Rasulullah melihat, la tahzan, jangan engkau berduka cita, jangan engkau bersedih. Nah, ini bukti bahwasanya Abu Bakar itu tidak takut, Bapak dan Ibu. Dia bukan seorang pengecut, tapi dia sedih, ya, melihat ancaman yang sangat menakutkan yang sedang menghantui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha ma'ana. Kata beliau kepada Abu Bakar Siddiq, Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu bersama kita. Ya, orang yang berjihad fisabilillah, orang yang berdakwah di jalan Allah, orang yang berjuang, berjihad, membela dan mempertahankan agama Allah, pasti Allah membersamai mereka, kata Rasulullah. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah ada bersama kita. Dan benar ternyata, ya, fa anzalallahu sakinatahu alaih. Lalu Allah turunkanlah ketenangan di atas hatinya. Ya. Nya ini kembali kepada Nabi atau kembali kepada
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Fa anzalallahu sakinatahu alaih. Lalu Allah turunkan ketenangan atau rasa ketentraman, rasa nyaman dan keamanan kepada nabinya. Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Dan Allah kemudian membantunya, memperkuatnya, menyokongnya dengan tentara-tentara yang lam tarauha, yang tidak kalian bisa melihatnya, yaitu dengan para malaikat yang Allah turunkan untuk menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu selamat daripada kejaran orang-orang kafir Quraisy. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla, dan Allah juga yang menjadikan kalimatnya orang-orang kafir itu berada rendah, yaitu kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan. Wa kalimatullahi hiyal ulya, dan sebaliknya kalimat Allah, agama tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hiyal ulya, dialah yang tinggi, yang berkibar di seantero jazirah Makkah, ya, bahkan sampai ke luar jazirah Arab, ya, sampai ke Eropa, ke Asia, ke Afrika dan seterusnya. Wa kalimatullahi hiyal ulya, kalimat Allah itulah yang tinggi, ya. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana dalam melakukan apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita jemput tadabbur daripada ayat terakhir yang kita tadaburi di pekan yang lalu, ya. Nah, di ayat yang selanjutnya Bapak dan Ibu, yang pagi ini kita mulai tadabburnya, ayat 41, masih berhubungan, ya, langsung dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ayat-ayat sebelumnya, itu tentang peristiwa perang Badar kah, perang Hunain, ya, ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berperang secara total, ya. Yang terakhir ini kalau tidak salah kemarin kita menyebut perang perang apa namanya, perang Tabuk, ya, perang Tabuk, ya, di mana Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat-sahabat dan orang-orang Madinah, baik Muhajirin maupun Ansar, untuk bersama-sama keluar rumah untuk mengikuti perang Tabuk, perang melawan orang-orang Romawi, ya, yang jumlah mereka sangat banyak dan tentunya perlengkapan senjata mereka juga jauh lebih banyak dan lebih canggih begitu. Nah, di sini Allah mengatakan infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berangkatlah, ya, berangkatlah. Berangkat di sini maksudnya berangkat ke medan peperangan, ya. Berangkat ke medan peperangan khifafan wa thiqalan, baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat, ya. Baik dalam kondisi kita dalam keadaan lapang, badan sehat, ya, uang banyak, waktu juga luang begitu, ya. Tidak ada beban, tidak sibuk juga. Begitu juga wa thiqalan, dan sebaliknya Allah juga perintahkan untuk tetap ikut berperang meskipun dalam keadaan berat, ya. Badan juga mungkin kurang sehat, uang juga kurang cukup, ya. Ada masalah-masalah keluarga, ada banyak pikiran dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini Allah memerintahkan, dan dalam kitab tafsir dijelaskan ayat ini merupakan ayat yang pertama turun daripada surat At-Taubah begitu. Ayat yang pertama turun daripada surat At-Taubah. Allah mengatakan infiru khifafan wa thiqalan. Ya, seperti yang selalu saya sampaikan, tentu kita memahami ayat ini dengan membayangkan konteks ketika turunnya ayat ini pada saat kejadiannya, ya. Meskipun nanti hikmahnya bisa kita tarik untuk kehidupan kita hari ini. Pada waktu itu Allah memerintahkan kepada semua umat Islam, Rasulullah dan para sahabat dan pengikutnya untuk berangkat ke medan peperangan, baik dalam keadaan khifafan maupun dalam keadaan thiqalan, baik dalam keadaan ringan, lapang, longgar, ada uang, ya, wa thiqalan, dan sebaliknya, meskipun dalam keadaan berat, ya, kepala lagi pusing, badan demam, mungkin banyak anak-anak kecil di rumah, ya, uang lagi pas-pasan, ya, atau lagi sibuk dengan berbagai macam pekerjaan. Nah, dalam hal ini Allah tidak membedakan, ya, baik yang dalam keadaan lapang, ringan, maupun dalam keadaan berat, banyak masalah, tetap semuanya harus keluar rumah untuk ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihadlah, kata Allah. Berjihadlah kalian semua bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian. Bawa semua harta kalian, ya. Bawa semua yang kalian miliki, korbankan dalam jihad fisabilillah, ya. Bawa karena peperangan itu bisa jadi panjang, ya, berhari-hari, berminggu-minggu, yang membutuhkan pastinya perbekalan yang sangat banyak, yang itu hanya bisa didapatkan dari sumbangan-sumbangan orang-orang yang ikut berperang tersebut. Makanya Allah mengatakan wajahidu bi amwalikum, berjihadlah kalian dengan harta benda kalian semuanya, dan wa anfusikum, dan jiwa kalian.
Begitu kalian keluar rumah, ya, bayangkan kalian akan mati syahid, ya, bukan bayangkan akan kembali ke rumah dengan selamat. Bayangkan mati syahid, karena kalian diminta untuk berjihad dengan jiwa kalian, ya. Kalau selamat, alhamdulillah, ya. Kalaupun meninggal, tewas, insya Allah syahid fisabilillah. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Dan berjihadlah engkau dengan kalian dengan harta kalian dan jiwa-jiwa kalian fisabilillah, di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa tersebut, khairul lakum, lebih baik bagi kalian, ya, dibanding kalian duduk-duduk di rumah, ya, kumpul sama anak istri, atau bermain-main, main catur, main apalah permainannya zaman itu, ya, dan membiarkan orang-orang ikut berperang sementara mereka duduk-duduk di rumah bermain-main, ya. Maka kata Allah, yang demikian itu lebih baik daripada kalian duduk-duduk di rumah. Karena kalau kalian tidak ikut, maka yang pertama kalian akan dicap oleh Allah menjadi orang munafik, ya. Yang kedua, kalian kalau nanti terjadi ada kemenangan umat Islam, dan mereka mendapatkan harta rampasan perang yang banyak, maka kalian tidak ikut mendapatkan, ya. Dan kemudian yang ketiga, ya, tentunya pandangan orang banyak, ya, akan melihat si Anu, si A, si B, dan si C tidak ikut perang, berarti dia bukan orang yang muslim yang baik, begitu. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menjelaskan, Bapak dan Ibu, "Lau kana aradan qariban." Ya, di sini Allah menjelaskan meskipun telah diperintahkan kepada mereka melalui ayat Al-Qur'an bahkan untuk keluar rumahlah semua berperang, baik dalam keadaan lapang, ringan maupun dalam keadaan berat. Namun ternyata cukup banyak di antara mereka yang tidak mau ikut berperang dengan berbagai macam alasan, ya, alasan yang dibuat-buat. Di sini Allah menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang Islam pada waktu itu, sebagian, ya, yang diajak untuk berjihad fisabilillah namun mereka enggan, ya. Di sini Allah jelaskan lau kana aradan qariban, ya, kalau seandainya, ya, yang engkau serukan itu, yang engkau ajak itu ada harta benda atau keuntungan yang dekat. Wahai penduduk Madinah, ayo kita berangkat ke mana misalkan ke Tabuk, begitu, ya. Di situ Allah telah turunkan emas dari langit, ya, jumlahnya ribuan keping, begitu. Wah, pasti rebutan semua, begitu kan? Pasti rebutan, keluar dari rumah semuanya, ya, mau ikut dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laukana aradan qariban, kalau seandainya itu adalah tawaran untuk mendapatkan keuntungan yang dekat, wasafaran qasidan, atau perjalanan yang tidak terlalu jauh. Qasidan sini artinya sedang, ya, tidak terlalu jauh, ya. Kalau Tabuk itu wallahu alam, ya. Madinah dengan Tabuk jaraknya mungkin ada ratusan kilo. Ya, kalau cuma jarak-jarak 50 kilo, ya, maksimal 100 kilo, mungkin mereka mau ikut, ya. Lattaba'uk. Pasti mereka akan mengikutimu, tapi masalahnya perang Tabuk ini seperti yang telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, Bapak dan Ibu, perang yang terberat, ya. Karena perang terjadi di puncak musim panas yang panas di Arab Saudi tersebut. Kalau di puncak-puncaknya di bulan Juli dan Agustus bisa sampai 55 derajat, ya, 56 derajat. Itu satu, ya. Dan itu yang membuat mereka enggan untuk keluar rumah di saat matahari sedang panas-panasnya. Yang kedua, itu adalah waktunya untuk memanen kurma, ya, untuk panen kurma. Kurma mereka semua dalam keadaan matang, ranum, dan siap untuk dipanen dan tentunya dijual mendapatkan uang yang banyak. Dan yang ketiga, yaitu juga lagi banyak-banyaknya bayangan, begitu, ya. Karena hari panas, ya, pastinya banyak bayangan pohon-pohon, dan di antara kesenangan orang Arab pada waktu itu duduk bersender, makan-makan, minum-minum, ya, di bawah bayangan-bayangan pohon yang tentunya sangat nikmat sekali bagi mereka, gitu. Maka kata Allah, meskipun demikian keadaan yang tadi kita jelaskan, kalau seandainya seruan itu untuk mendapatkan keuntungan harta dunia yang banyak, ya, yang dekat jaraknya dan perjalanannya juga tidak terlalu jauh, lattaba'uk. Mereka pasti akan mengikutimu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Akan tetapi merasa jauh bagi mereka jarak yang akan ditempuh tersebut, ya, dari Madinah ke Tabuk tersebut, di samping hari panas, ya, apa namanya, cuaca panas. Kemudian kata Allah, wasayahlifuna billah, dan mereka orang-orang tersebut akan bersumpah dengan Allah. Ya, ketika engkau menyeru mereka, mengajak mereka untuk berperang, mereka akan bersumpah. Wasayahlifuna billah, mereka akan bersumpah dengan menyebut nama Allah. Apa sumpah mereka? Lawistata'na la kharajna ma'akum.
kalau kami sanggup wahai Muhammad, la kharajna ma'akum, pasti kami telah keluar bersama kalian, ikut berperang bersama kalian. Tapi sayang kami lagi nggak sanggup ya. Kami lagi sakit, kami lagi demam, kami lagi di rumah ada yang harus dilindungi dan segala macam. Beribu satu alasan. Ya, lawis tata'na la kharajna ma'akum. Kalau seandainya kami sanggup, pasti kami akan keluar bersama kalian. Ya, tapi masalahnya kami lagi nggak sanggup, kami lagi ada problem, kami lagi ada halangan. Ya silahkan engkau dulu pergi Muhammad, ya bersama sahabat-sahabat yang lain. Izinkan kami tetap berada di rumah menyelesaikan urusan-urusan kami. Ya, nah, begitu Allah jelaskan di sini apa yang akan disampaikan oleh orang-orang munafik tersebut ya. Kalau seandainya perjalanan itu perjalanan yang dekat, yang tidak terlalu jauh dan ada kenikmatan dunia yang akan didapatkan, mereka akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tapi faktanya kan tidak, karena mereka tahu perjalanan yang sangat berat dan jarak yang sangat jauh yang akan ditempuh ya. Dan bahkan mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk supaya bisa tidak ikut berperang. Lawis tata'na la kharajna ma'akum. Kalau seandainya kami sanggup, ya pasti kami ikut bersama kalian demi Allah. Ini serius, sungguh benar-benar begitu ya. Tapi masalahnya kami lagi ada kendala, kami lagi ada halangan. Ya mohon maaf, betul kali ini kami nggak ikut ya, wahai Muhammad. Nah, begitulah kira-kira kalau kita dramakan begitu. Lalu kata Allah, yuhlikuna anfusahum. Sesungguhnya mereka dengan berbuat demikian yang telah tadi kita jelaskan, mereka justru sedang membinasakan diri mereka. Secara zahir terlihat menyelamatkan diri di rumah, duduk-duduk selamat, ya tidak terluka atau bahkan tidak terbunuh. Tetapi dengan demikian kata Allah, yuhlikuna anfusahum. Justru mereka sedang membinasakan diri mereka. Binasa dalam artian mereka mencampakkan diri mereka ke dalam kebinasaan, baik di dunia, terutama nanti di akhirat. Di dunia ya mereka diketahui rahasia mereka oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu Bapak dan Ibu bukannya tidak tahu siapa-siapa yang munafik di antara para sahabatnya tersebut ya. Mudah tentunya bagi Allah melalui malaikat Jibril untuk memberitahukan kepada Nabi Muhammad siapa orang-orang munafik yang ada di sekitar pengikutnya. Tapi tentu di antara hikmah kenapa Rasulullah SAW tidak memerangi mereka, tidak membunuh mereka satu-satu, ya untuk menjaga stabilitas masyarakat, ya karena secara zahir mereka pintar sekali berlaku, bersikap sepertinya orang beriman, tapi di hatinya menyimpan kafiran ya. Nah, kalau hal seperti ini nanti ditindak, ya ada yang dibunuh di penjara, tentu mungkin ada saudaranya yang protes. Oh, itu kan dia Islam. Oh, itu kan dia beriman. Oh, itu kan dia orang soleh ke masjid. Kenapa dibunuh? Kenapa ditangkap? Nah, sehingga nanti akan terjadi kekacauan. Nah, begitulah di antara hikmah Islam ya, hikmah Rasulullah SAW dalam berinteraksi dengan orang-orang munafik. Tapi Rasulullah SAW ya, hari demi hari, setiap saat diinformasikan oleh Allah, diberitahukan oleh Allah tentang hakikat apa namanya perangai dan keyakinan orang-orang munafik ini. Wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Ya, mereka mengatakan sumpah tadi kalau kami sanggup pasti kami akan keluar bersama engkau wahai Muhammad. Lalu Allah katakan sesungguhnya mereka lah yang sedang membinasakan diri mereka dengan duduk-duduk di rumah ya. Ya, bisa jadi nanti azab Allah pun akan turun kepada mereka. Wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Dan Allah mengetahui innahum lakadzibun. Sesungguhnya mereka itu yang tadinya mengatakan kalau kami sanggup pasti kami keluar wahai Muhammad. Allah tahu sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang pendusta, orang-orang yang pembohong ya. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan afallahu anka ya. Semoga Allah memaafkanmu ya. Semoga Allah memaafkanmu, mengampunimu wahai Muhammad. Nah, ini ayat yang kalau termasuk ayat-ayat yang membuktikan Al-Qur'an ini bukan berasal daripada pikiran atau otaknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ayat ini Bapak dan Ibu ya, kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia ya, ini sebetulnya kecaman ya, kecaman ya, meskipun artinya baik. Semoga Allah memaafkan engkau wahai Muhammad. Tapi kalau kita lihat bagaimana orang Arab dalam kehidupan sehari-hari, begitu dia melihat orang lain salah, ya, melakukan kesalahan kepada dirinya atau kepada orang lain, dia akan menegur orang tersebut dengan mengatakan afallahu anka. Ya, dia menegur, memarahi, tapi masya Allah artinya baik begitu. Tapi bagi orang yang faham, meskipun artinya baik, sebetulnya itu sebuah teguran yang apa namanya, yang patut untuk diindahkan dan menohok hati sebetulnya begitu ya. Pertanda perbuatan yang dilakukan itu salah begitu.
Maka Allah mengatakan di sini afallahu anka. Semoga Allah memaafkan engkau wahai Muhammad. Allah menegur ya. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Allah? Dan ini membuktikan Al-Quran ini bukan dari Nabi Muhammad. Karena biasanya orang kalau menyampaikan sebuah apa namanya informasi, pasti dia akan berusaha menutupi aibnya ya. Dia tidak ingin nampak lemah, nampak ada kesalahan dalam karyanya itu. Sedangkan Al-Quran tidak. Di banyak tempat ya Allah menegur nabinya dan itu tetap dibawa, dimuat redaksinya oleh Rasulullah. Seperti dalam surat Abasa misalnya, Abasa wa tawalla. Dia telah bermuka masam, ya, bermuka cuek, acuh tak acuh, dan berpaling daripada orang-orang orang yang fakir yang datang kepada. Itu teguran Allah juga ya. Karena Rasulullah SAW ketika didatangi seorang sahabat yang terlihat agak miskin ya, kumal, Rasulullah membuang mukanya, ya, bersikap masam begitu, bersikap cuek, acuh tak acuh ya, atau sedikit jengkel begitu. Karena beliau sedang sibuk waktu itu mendakwahi seorang Quraisy kafir yang menurut beliau lebih penting ya. Kalau seandainya orang ini masuk Islam, pasti minimal 100, 200, 500 pengikutnya juga masuk Islam. Sehingga Nabi lebih concern untuk berdakwah kepada yang tadi itu, yang tadi pemuka Yahudi atau pemuka musyrikin tadi. Lalu Rasulullah apa namanya, bermuka masam ya, tidak mengacuhkan orang yang orang miskin, kurus ya, yang menurut Rasulullah waktu itu mungkin nggak ada gunanya gitu, nggak ada efeknya kalau dia masuk Islam gitu ya. Nah, ditegur oleh Allah dengan ungkapan abasa wa tawalla. Dia bermuka masam si Muhammad itu dan berpaling daripada orang yang datang kepadanya ya. Padahal kata Allah bisa jadi orang yang kelihatannya fakir, miskin, lusuh yang datang kepada Muhammad meminta hidayah tersebut jauh lebih baik dibanding si kafir yang tadinya diharapkan akan membawa sekian ratus pengikutnya ya. Nah, termasuk juga ayat ini Bapak dan Ibu. Allah mengatakan afallahu anka. Semoga Allah memaafkan engkau wahai Muhammad. Ya, tentu ini sebuah pernyataan yang menyakitkan terutama bagi seorang nabi ya. Nabi Rasul tapi melakukan apa katakanlah kekeliruan begitu. Apa kekeliruan Nabi Muhammad SAW di sini yang Allah katakan afallahu anka. Semoga Allah memaafkan engkau wahai Muhammad, yaitu lima adzinta lahum. Kenapa engkau mau mengizinkan mereka? Kenapa mudah saja mengizinkan orang-orang munafik tersebut? Jadi ceritanya, Bapak dan Ibu, di ayat sebelumnya kita memahami bahwasanya banyak orang-orang Madinah itu, orang-orang munafik tentunya ya, yang begitu diajak untuk ikut dalam perang Tabuk, mereka minta izin. Ya, Rasulullah Muhammad, mohon maaf saya hari ini nggak ikut dulu lah gitu ya. Insya Allah next time gitu ya. Nanti perang berikutnya saya ikut. Eh, Perang kali ini saya lagi ada kesibukan, saya lagi ada proyek, saya lagi ada mau apalah begitu ya. Berbagai macam alasan. Maka tentu Rasulullah SAW dengan sifat kemanusiaannya ya beliau apa boleh buat begitu ya. Di tengah tekanan ya, ada bujuk rayu yang sedemikian rupa dan Rasulullah SAW juga bukan orang yang pemarah ya. Bukan orang yang pemarah dan bukan juga orang yang suka mencari-cari tahu rahasia orang lain. Ya, begitu orang datang ngasih tahu, maaf saya ini nggak bisa datang, ya ada urusan gini-gini. Nah, akhlak Rasulullah secara zahir beliau mempercayai saja ya. Oke lah kalau begitu ya, oke lah ya, nggak apa-apa. Insya Allah next time kamu harus ikut. Berbeda dengan kebanyakan orang ya. Orang lain mungkin ditanya, ada apa sih, kok nggak ikut? Wah kan bisa begini, kan bisa begitu. Ya, sehingga akhirnya orang yang meminta izin tersebut merasa nggak enak begitu ya. Nah, akhlak Rasulullah tidak demikian ya. Saking lembutnya beliau, ya beliau begitu ada orang datang meminta izin, ya beliau sudah izinkan. Ya kalau memang begitu ya sudahlah kata Rasulullah. Ya silahkan selesaikan hajatmu, urusanmu. Kami tetap ikut berperang begitu kata Rasulullah ya. Nah, hal inilah yang ditegur oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Terlalu lembut barangkali ya. Lima adzinta lahum. Kenapa engkau izinkan kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta yatabayyana kalladzina sadaqu ya. Kenapa tidak engkau tahan dulu? Kenapa engkau izinkan dan kenapa tidak engkau tahan dulu sehingga yatabayyana lakal ladzina shadaqu sehingga menjadi jelas bagi engkau wahai Muhammad orang-orang yang benar di antara pengikutmu wa ta'lamal kadzibin dan kemudian engkau tahu siapa orang-orang yang berdusta. Ya, nggak usah dikasih dispensasi dulu. Biarkan aja nanti ikut peperangan, nanti di jalan akan ketahuan siapa yang jalannya lambat-lambat, siapa yang begitu terjadi peperangan akan sembunyi, kabur ke belakang dan seterusnya. Ya, di situ engkau akan melihat wahai Muhammad, siapa di antara pengikutmu di Madinah ini yang betul-betul jujur dengan keimanannya dan siapa di antara mereka yang berdusta atau berbohong. Nah, kalau sudah diizinkan dari awal kan nggak ketahuan.
Ya, orang-orang banyak pun nggak tahu juga kalau ternyata mereka orang-orang munafik ya, karena memang diizinkan secara baik-baik oleh Rasulullah. Mereka minta izin baik-baik dan diizinkan juga secara baik-baik oleh Rasulullah, sehingga tidak ada alasan untuk menjudge mereka ya, menghukum mereka sebagai orang munafik. Tetapi kalau tidak diizinkan, ya dipaksa, diperintahkan terus berperang, nanti di jalan akan kelihatan. Karena sifat orang munafik itu akan terus terlihat ya. Nanti di jalan akan terlihat mereka malas-malasan jalan ya, atau mungkin saling bisik-bisik mempengaruhi mempengaruhi orang banyak supaya tidak usah berperang dan lain sebagainya. Nah, ini yang ditegur oleh Allah Bapak dan Ibu ya, kenapa engkau izinkan ya. Kemudian, ya meskipun ayat ini oleh para mufassir dijelaskan ayat ini juga ada nasakhnya ya, dimansuh ya teguran ini. Karena memang di situasi-situasi peperangan berikutnya Allah izinkan kepada Nabi Muhammad untuk mengizinkan para sahabat untuk tidak ikut berperang ketika terjadi ada seruan untuk berperang ya. Ada pengecualian-pengecualian yang memang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk kondisi perang Tabuk ini tidak kan? Karena Allah mengatakan infiru khifafan wa thiqalan. Berperanglah baik dalam keadaan ringan, lapang maupun dalam keadaan berat. Mau sakit, mau apa, perang. Ya, bawa harta, bawa jiwa semuanya. Tapi nanti ada ayat lain di surat saya lupa ya kemarin saya baca. Ayat ini hukum daripada ayat ini dinasakh ya, bahwasanya akhirnya Nabi diberikan dispensasi atau izin untuk memberikan izin ya kepada orang-orang yang minta izin ketika dia tidak mau ikut perang, tapi tentu alasan-alasan yang syar'i. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menjelaskan, ya kenapa Allah begitu bukan bukan begitu marah ya. Allah mengingatkan nabinya untuk tidak mudah memberikan izin kepada orang-orang yang minta izin dari orang-orang munafik di perang Tabuk ini. Di sini Allah jelaskan, la yasta'dzinuka alladzina yu'minuna billah ya wal yaumil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Tidak mungkin kata Allah meminta izin kepada engkau wahai Muhammad alladzina yu'minuna billah. Orang-orang yang memang betul-betul mereka beriman dengan Allah wal yaumil akhir dan hari akhir untuk berjihad dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka. Jadi kesimpulan daripada kalimat ini Bapak dan Ibu, kalau benar-benar orang itu beriman, tidak mungkin dia minta izin ya untuk tidak ikut berperang ya. Jadi kalau ada orang sudah minta izin, berarti dia sudah cacat keimanannya begitu ya. Sudah cacat keimanannya sehingga kalau itu diizinkan ya ketahuan lah ya, siapa yang beriman, siapa yang tidak. Tapi masalahnya yang tahu itu cuma Nabi ya. Orang-orang lain tidak tahu siapa yang munafik di antara mereka. Di sini Allah memperjelas bahwasanya la yasta'dzinuka alladzina yu'minuna billah. Ini bisa jadi maksudnya kecaman juga ya, sindiran, kecaman Allah turunkan kepada orang-orang munafik yang tidak mau ikut berperang dalam perang Tabuk ini. Tidaklah minta izin kepada engkau wahai Muhammad orang-orang yang seandainya mereka betul-betul beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir untuk tidak mau ikut berperang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka ya. Wallahu alimun bil muttaqin dan Allah Maha tahu orang-orang yang bertakwa kepadanya. Jadi ayat ini menjelaskan sindiran sebetulnya ya, sindiran kalau orang betul-betul beriman nggak mungkin minta izin untuk tidak ikut berperang begitulah dengan harta dan jiwa mereka. Berarti kalau orang minta izin itu sudah jelas ya, berarti dia bukan orang beriman, bukan beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir, tidak beriman pula dengan hari akhir. Nah, di sini Allah pertegas kepada Ibu. Innama yasta'dzinuka alladzina la yu'minuna billah. Sesungguhnya ya, hanyalah sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu wahai Muhammad ya, alladzina la yu'minuna billah. Orang-orang yang tidak beriman dengan Allah. Jadi yang akan minta izin kepada engkau itu wahai Muhammad, pastilah mereka itu orang-orang yang tidak beriman dengan Allah wal yaumil akhir. Dan begitu juga dengan hari akhir, hari kiamat. Wartabat qulubuhum dan pastilah telah ragu bimbang hati mereka. Fahum fi raibihim yataraddadun dan mereka di dalam keraguan-keraguan mereka itu mereka senantiasa merasa bimbang. Jadi di sini Allah jelaskan sesungguhnya yang minta izin itu adalah pasti orang yang tidak beriman dengan Allah dan hari akhir dan orang-orang yang ragu dalam keimanannya ya. Ragu antara totalitas beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau malah memilih masuk ke dalam saf-safnya orang-orang kafir. Wartabat qulubuhum dan penuh dengan keraguan-raguan hati mereka
Fahum fi raibihim yataraddadun. Dan bahkan mereka dalam keraguannya itu juga masih ragu-ragu lagi, ya. Jadi mereka ragu terhadap keraguan-raguan mereka. Apakah saya ini benar atau tidak, ya? Nah, itulah sifat orang munafik. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan, walau aradul khuruja. Di sini Allah pertegas sebetulnya Bapak Ibu, ya. Ayat-ayat ini yang kita tadabbur ini Allah mempertegas, ya, menyindir juga. Menyindir tapi dengan tegas, ya. Sifat orang-orang munafik, ya, di zaman Rasulullah. Dan tentunya ini banyak terdapat pada hari ini. Orang-orang yang mengaku beragama Islam, hidup di tengah komunitas umat Islam, tapi begitu ada program, ada acara untuk mendukung agama Allah, menjayakan, memajukan agama Allah, mereka tiba-tiba hilang, gitu, ya. Tiba-tiba bersembunyi dengan 1.001 alasan. Walau aradul khuruja, kalau seandainya mereka itu yang minta izin kepada engkau wahai Muhammad, menginginkan keluar, keluar di sini maksudnya keluar ke peperangan, ya, ke medan peperangan, la a'addu lahu uddatan. Pastilah mereka akan menyiapkan persiapan. Ya, kalau seandainya mereka memang aslinya mau ikut peperangan, pasti mereka akan siapkan persiapan. Mereka akan siapkan segala sesuatu, nampak itu keseriusannya begitu. Orang kalau serius pasti nampak persiapannya, nampak keseriusannya dengan persiapannya, ya. Dia kumpulkan uangnya, ya, dia kumpulkan hartanya, dia latih fisiknya begitu, ya, dia kondisikan keluarganya. Kalau seandainya memang betul-betul dengan iman mau ikut berjihad fisabilillah. Tapi kan faktanya tidak, ya. Ya, walakin karihallahu imbi'atsahum. Akan tetapi Allah membenci, ya, imbi'atsahum, keberangkatan mereka. Fathabbatahum, lalu akhirnya Allah lemahkan hati mereka untuk berangkat. Allah karena tahu orang-orang ini orang munafik, ya, dan Allah nggak mau ada bau-bau kemunafikan dalam saf-safnya pasukan Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang Allah lakukan? Fathabbatahum, lalu Allah lemahkan mereka. Allah lemahkan hati mereka. Jadi bukan berarti juga mereka minta izin itu karena Allah sendiri yang membuat mereka lemah, tidak. Maksudnya memang dari sononya begitu. Dari aslinya mereka mereka orang munafik, malas, tidak mau mati dan seterusnya. Dan Allah tidak mau pasukan Nabi Muhammad SAW nanti terisi dengan orang-orang seperti ini. Lalu Allah perkuat, ya, keengganan mereka. Semakin Allah hiasi hati mereka untuk tidak mau berperang, ya. Dibuat waktu itu mungkin nampak dalam pandangan mata mereka kurma-kurmanya sedang bergelayutan dalam keadaan matang begitu, ya. Dan hal-hal lain, ya, yang membuat mereka semakin enggan untuk maju ke medan peperangan. Waqila uq'udu ma'al qa'idin, dan kemudian dikatakan kepada mereka uq'udu ma'al qa'idin, duduklah kalian, istirahat saja begitu, ya, santai-santai saja di rumah, ma'al qa'idin, bersama orang-orang yang duduk-duduk di rumahnya. Jadi udahlah kalau gitu nggak mau perang, silakan duduk-duduk aja di rumah, silakan main gaple, main domino, main catur, ya, atau main apalah, terserah kalian semua, ya. Nah, begitu Allah berikan kepada mereka eh, kesempatan untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Dan sengaja memang Allah buat mereka begitu, ya, minta izin, ya, dengan penuh semangat, nggak tanpa malu, ya, tanpa malu datang kepada Rasulullah, padahal orang-orang banyak berduyun-duyun membawa harta mereka, ya, senjata mereka untuk berperang. Ini malah si orang-orang munafik dengan penuh gagah dan semangatnya datang pada Rasulullah minta izin, ya. Padahal badannya kuat, perkasa, masya Allah, ototnya juga, ya. Tapi malah minta izin nggak ikut berperang dengan segala alasan. Nah, tentunya ini yang Allah jadikan mereka semakin bersemangat untuk tidak ikut berperang, ya, untuk minta izin. Kenapa demikian? Kenapa Allah jadikan mereka demikian? Nah, ada sebuah hikmah di sini Allah jelaskan. Lau kharaju fikum. Kalau seandainya mereka itu orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik tadi di atas, seandainya mereka keluar bersama kalian, ya, ikut bersama kalian dalam saf-saf pasukan, yang akan terjadi apa kata Allah? Mazadukum illa khabala. Mereka itu tidak akan menambah bagi kalian kecuali kerusakan. Ini, ya. Malah kalau mereka ikut, yang terjadi malah nanti kekacauan di tengah pasukan. Ya. Kenapa demikian? Di sini Allah jelaskan wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Mereka akan bergerak, ya, bergegas maju, maju mundur di antara pasukan-pasukan, kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang ke depan, kadang ke belakang. Apa yang mereka lakukan? Yabghunakumul fitnah. Mereka menginginkan untuk kalian semua kekacauan. Mereka akan membisikkan, nggak usah lah ikut berperang begitu, ya.
kasihan kamu baru menikah, ya kasihan anak-anakmu masih kecil di rumah, nanti kamu tewas, siapa yang mengurusin mereka? Ya udahlah, balik aja pulang semua, ya. Tolong pengaruh yang lain begitu. Nah, ini yang terjadi kalau seandainya orang-orang munafik ini dibiarkan ikut berperang, ya. Jadi tadi Allah udah negur Nabi Muhammad, sekarang malah Allah memperkuat, ya. Jadi inilah gaya bahasa Quran, ya, dari segala aspek Allah tunjukkan, ya, kepada kita, ya. Tadi ditegur karena seharusnya nggak usah diizinkan dengan mudah supaya kalian tahu siapa yang munafik, siapa yang nggak munafik. Ya, tapi ternyata di sini malah Allah jelaskan, Allah pun sengaja juga, ya, menyemangati mereka untuk minta izin, ya, karena memang mereka sudah nyata-nyata kemunafikannya, ya. Nah, justru di sini kata Allah, kalau seandainya mereka keluar bersama kalian, maka mazadukum illa khabala. Mereka tidak akan menambah kecuali kerusakan, ya. Dengan tentunya kalau dari sebuah pasukan nampak oleh musuh, ya, ada yang malas-malasan berjalan, ada yang membuat gerakan-gerakan yang aneh-aneh begitu, ya, maka musuh pun akan berselera begitu melihat pasukan Nabi Muhammad SAW. Atau mungkin orang-orang munafik ini berjalan di tengah-tengah orang banyak membisikkan hal-hal yang negatif sehingga terjadi kekacauan. Ya kumul fitnah. Mereka menginginkan fitnah terjadi pada diri kalian. Nah, ini juga Bapak dan Ibu, wa fikum samma'una lahum. Ya, nanti kita jelaskan konteksnya dalam kehidupan kita sekarang, ya. Wa fikum samma'una lahum, dan pada diri kalian, pada kalian, itu pada pasukan kalian wahai Muhammad yang keluar di perang Tabuk tersebut, di samping orang-orang munafik ini ternyata ada samma'una lahum, ada orang yang tidak minta izin, gitu ya, dengan gagahnya juga menyatakan ikut berperang, tapi ternyata orang-orang munafik juga, ya, yang ikut tujuannya apa? Samma'una lahum, mencari-cari informasi, mendengarkan, ya, apa omongan-omongan orang banyak terhadap teman-teman mereka, orang-orang munafik tersebut. Jadi ternyata ada musuh dalam selimut. Kalau orang munafik tadi sudah jelas-jelas, ya, minta izin, nggak mau ikut. Ternyata ada orang-orang yang mereka munafik, tetapi tidak minta izin, ya. Artinya tetap menunjukkan semangat ikut berperang, padahal dengan kemunafikan. Tujuannya apa? Untuk memata-matai apa yang sedang dilakukan oleh pasukan Nabi Muhammad SAW, ya. Dan kemudian mereka kirimkan informasi tersebut kepada teman-temannya orang munafik, atau mungkin bahkan kepada musuh orang-orang orang-orang kafir, ya. Nah, luar biasa, ya. Di sini itu hikmahnya kenapa akhirnya mereka dibiarkan untuk tidak ikut berperang. Karena kalau seandainya ikut berperang, pasti akan membuat kekacauan, membuat fitnah. Karena di tengah-tengah mereka, pasukan yang ada itu juga terdapat informan mereka. Ya. Sama'un itu artinya informan, ya. Wallahu alimum bizzalimin. Dan Allah maha mengetahui orang-orang yang zalim, ya. Yang zalim kepada dirinya terutama, dan zalim kepada manusia-manusia yang lain, ya, yang menghalang-halangi orang untuk berjihad fisabilillah, mendapatkan syahadah, memenangkan agama Islam. Nah, Bapak dan Ibu, tentunya ayat ini seperti yang tadi saya sampaikan, ayat ini, ya, kita memahaminya dalam konteks kejadiannya pada saat itu dulu, ya, sehingga kita bisa mendapatkan makna yang sesungguhnya dulu. Namun kemudian setelah kita memahami konteksnya, ya, mentadaburi apa konteks ayat ini disampaikan oleh Allah pada saat itu, bagaimana peristiwa terjadi di lapangan sudah kita jelaskan. Nah, tentu juga adalah keharusan bagi kita untuk menarik kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita hubungkan dengan kehidupan kita hari-hari ini atau saat ini, ya. Di mana tentu perihal jihad, ya. Perintah jihad, suruhan untuk berjihad itu terus tegak sampai hari kiamat. Bukan saja kepada Rasulullah dan para sahabat, tapi juga kita umatnya, ya, sepanjang zaman, sepanjang abad, sepanjang masa, sampai hari kiamat. Maka hikmah yang pertama adalah Allah menyuruhkan kepada kita untuk berjihad di jalannya, ya. Berjihad membela agamanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah, ya. Kalau dalam keadaan lapang, ya, bawalah harta, ikutlah dengan tenaga dalam kegiatan-kegiatan Islam, ya, dakwah, apapun itu, ya. Meskipun dalam keadaan berat juga. Kalau memang dengan jiwa tidak bisa, ada uang di rekening, ya, infakkan, wakafkan, zakatkan. Meskipun dengan fisik kita tidak bisa ikut, ya. Intinya dalam keadaan ringan, dalam keadaan berat tetap berpartisipasi sesuai dengan keadaan. Kemudian yang kedua, Allah jelaskan bagaimana sifat karakter orang munafik yang hanya mau berperang kalau seandainya itu, atau hanya mau meninggalkan rumah kalau seandainya yang disuruhkan itu adalah untuk mengambil harta benda, ya, dunia. Dan kalau seandainya juga perjalanan tidak terlalu jauh,
ya. Tetapi masalahnya yang terjadi di perang Tabuk ini seruan ajakan untuk berjalan jauh di tengah panas yang sangat terik dan untuk menyambung nyawa begitu ya. Nah, di sini mereka enggan, bahkan sampai mereka bersumpah ya, lawis tata'na la kharajna ma'akum. Kalau seandainya kami sanggup, kami akan keluar bersama kalian. Tapi ternyata kata Allah justru mereka yang telah menghancurkan diri mereka menjadi orang-orang munafik dan Allah Maha mengetahui. Di sini juga kita dapatkan ayat yang menjelaskan teguran Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa begitu spontan ya mengizinkan orang-orang munafik tersebut untuk tidak ikut berperang sampai Nabi Muhammad SAW mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dan siapa di antara mereka yang pembohong. Dan juga di sini Allah jelaskan tentang ketika ada orang minta izin, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang tidak beriman dengan Allah. Ya, karena seharusnya orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir itu tidak akan minta izin untuk tidak ikut berperang ya, apapun keadaan. Dan kemudian di sini juga Allah jelaskan kalau seandainya ya mereka menginginkan ikut berperang, pasti mereka akan siapkan segala sesuatu. Namun ternyata memang begitulah sikap mereka yang ternyata memang juga Allah ikut campur dalam hal itu, membuat hati mereka semakin malas untuk ikut dalam peperangan tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, tentunya hal-hal seperti ini juga tidak jarang kita temui di tengah masyarakat ya, orang-orang yang ya mungkin kaliber munafiknya mungkin tidak sampai seperti ini ya, tapi yang enggan begitu ya, enggan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan agama, dalam kegiatan dakwah ya, dan em, membuat segala macam alasan dan bahkan mungkin juga, nauzubillah ya, berperan aktif di dalam menggagalkan suatu misi ya, misi perjuangan dakwah dan lain sebagainya, maka perbuatan-perbuatan tersebut termasuk dalam hal-hal yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang kita tadabburi ini. Wallahu a'lam Bapak dan Ibu, demikian mungkin sedikit panduan tadabbur yang bisa saya berikan pada pagi hari ini terkait dengan ayat 41 dan ayat 47 yang kalau untuk menghubung-hubungkannya dengan realita kita hari ini mungkin saya pikir Bapak dan Ibu lebih lebih tahu, lebih apa namanya, lebih paham ya apa hubungan ayat ini dengan dengan kehidupan kita hari ini, atau mungkin itu nanti bisa kita lanjutkan diskusi dalam sesi diskusi. Demikian yang bisa saya berikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas kekurangan dan salah khilaf ucapan dan perkataan. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semangat untuk berjihad di jalan Allah dan menjauhkan kita daripada sifat-sifat atau karakter kemunafikan. Nauzubillah min dzalik. Amin. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.